Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kali ini untuk presentasi PBL kami yang berjudul SCADA Training Module Classification Robotik dan Assembly Process. Di sini kami ingin menjelaskan tentang alur cerita dari PBL kami. Oke, next. Oke, perkenalkan nama saya Nabil dari saya sebagai leader leader di bagian tim dan saya sebagai bagian front end di SCADA. Jadi saya membuat desain yang ada di SCADA. Dan yang kedua ini ada Ego Tri Kurniawan. Dia sebagai programmer yang ada di PLC. Di situ jelas dari program PLC kita membutuhkan dua orang. Yang satu lagi Abdul Rahman, dia sebagai program PLC. Dan yang terakhir Hendra Triguntoro itu sebagai program desain dari desain front end-nya, dari desain dari SCADA-nya. Dan sebagai dokumentator, itu kita semua yang ada di sini ini sama rata ya, berjumlah 25% untuk pengerjaan semuanya ini. Baik, kita langsung saja. Oke, objektif. Tujuan dijelaskan sama Indra. Baik, untuk penjelasan mengenai SCADA atau yang disebut dengan Supervisory Control dan Data Acquisition adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol, memonitor, mengendalikan, dan mengumpulkan data dari proses industri secara real time. Di mana SCADA pada PPL kita ini memiliki fungsi utama memonitoring atau mengawasi kondisi proses atau alur proses mesin atau station. Yang kedua adalah kontrol, di mana mengatur proses seperti menyalakan atau mematikan mesin dan atau eh, membuat kontrol menjadi manual atau ke auto. Dan ketiga adalah alarm, yakni memberikan peringatan jika ada parameter yang melebihi batas atau terjadi error. Baik, selanjutnya. Next. Secara sistem, kita mulai dari flowchart-nya dulu ya. Karena ketika start itu dia akan mengambil data atau indikator itu dari inputnya dari sensor, conveyor, dan part detect material. Nah, jika kedua uh, kedua sensor ini hidup, maka kita bisa lanjut ke step berikutnya. Jika tidak, maka akan kembali ke awal. Untuk step berikutnya yaitu robot akan mulai siklus pertama. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan apa itu siklus pertama. Lalu lanjut yaitu station classification akan memberikan material sesuai part yang ada atau part yang kita inginkan. Lalu setelah itu robot akan lanjut ke siklus kedua. Setelah itu station assembly itu akan mulai bekerja. Lalu setelahnya robot akan memulai siklus ketiga. Setelah siklus ketiga selesai, maka sensor part yang ada pada station 3 yaitu station assembly, ketika dia mendetek material, maka satu siklusnya sudah terselesaikan dan bisa diulang lagi kalau. Nah, jika sebelumnya tadi ada robot siklus pertas 1, 2, dan 3, sini akan saya menjabarkan lebih detail lagi mengenai masing-masing siklus tersebut. Untuk siklus yang pertama, yaitu robot akan mengambil material
dari conveyor ke classification area, di mana nanti pada klasifikasi area itu terdapat sebuah sensor, terdapat dua sensor yang akan mengklasifikasikan material yang ada, yakni material metal maupun material plastik yang terbagi menjadi dua, yakni putih dan biru. Nantinya kedua material plastik putih dan biru ini akan dideteksi menggunakan sensor color. Sedangkan untuk bagian metal akan digunakan sensor induktif. Lanjut, di stationnya juga di siklus kedua itu jika classification station tadi mendetek partnya itu merupakan metal, maka station akan memberikan part metal juga, sehingga robot akan mengambil material tadi untuk selanjutnya akan di assembly di assembly station. Selanjutnya yaitu robot akan mengambil part metalnya dan akan memindahkannya ke station assembly. Lanjut. Dan untuk siklus ketiga, ini ketika semuanya sudah selesai, ketika proses assembly tadi sudah selesai, robot selanjutnya akan mengambil material tersebut dan menaruhnya kembali di conveyor. Oke. Baik, untuk workflow sistem station, di sini kita eh, mempunyai tiga proses station. Yang pertama adalah classification station, mengacu pada langkah atau unit di mana material atau barang diklasifikasikan atau disortir berdasarkan jenis barang tertentu. Misalnya di sini kami menggunakan material besi, material plastik berwarna putih dan biru. Jika semua material sudah siap diklasifikasi, maka robot akan mengambil material. Dan kemudian kedua adalah robotic station, bertugas untuk bergerak dari stasiun klasifikasi dan meletakkan material ke stasiun perakitan atau assembly station. Dan yang ketiga, proses terakhir adalah assembly station. Assembly station adalah proses perakitan di mana eh, barang yang dari classification station akan disusun dengan part lain untuk digabungkan dan dibuat menjadi satu produk jadi. Baik, selanjutnya SCADA System. Oke, terima kasih Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SCADA Work System. Jadi di sini SCADA-nya kita menggunakan hardware-nya atau device yang kita gunakan adalah PLC Siemens S7 1200 dan connect ke device-nya Wago atau station defaultnya station. Jadi kita menggunakan Modbus atau Modbus TCP IP. Jadi di sini kita menggunakan switch hub untuk menghubungkan antara PC, Indosoft atau yang dibilang dengan back-end software-nya tadi untuk SCADA-nya. Jadi ada 3 station, classification, robot, dan assembly. Jadi di sini kita menggunakan PLC Siemens untuk yang untuk kita program dan Wago tersebut sebagai remote I/O yang kita gunakan untuk mengontrol atau menerima data SCADA yang kita kirim, menerima data SCADA yang dikirimkan oleh mesin
ke dalam PC atau sebaliknya, atau dari PLC Siemens yang mengirimkan data kepada stasiun-stasiun yang diberikan sinyal oleh PLC. Jadi di sini kita menggunakan Indosoft dan keep servernya untuk program backend SCADA-nya. Oke, next, Pak. Oke, di sini salah satu function yang ada dalam PLC Siemens S7200-nya yaitu Modbus Client sebenarnya. Jadi Modbus Client ini fungsinya untuk menghubungkan atau untuk mengkonfigurasi PLC connect pada remote I/O Wago tersebut yang ada pada station-station yang tadi. Jadi di sini kita menggunakan 3 Wago dan kita di sini menggunakan data read and write. Jadi ada data yang kita read dan ada data yang kita write. Jadi salah satu contohnya seperti gambar ini. Ini ada kita menerima data sekitar 0,5 Hz dari remote I/O itu untuk dikirim pada PLC atau yang kita kirimkan juga bisa sebanyak clocknya ini 0,5 Hz. Lalu di sini enaknya kita sudah bisa melihat apabila konfigurasi data kita tidak sesuai dengan data yang diterima atau data yang kita kirimkan oleh PLC, maka di sini terdapat error. Dan apabila data PLC atau data remote I/O-nya sudah oke, maka di sini ada sinyal atau kontak yang untuk mengirimkan data done atau berhasil. Oke, next. Jadi di sini ada desain main front end-nya. Ada beberapa gambar untuk memberitahu atau kita mengirimkan atau write untuk mengirimkan data yang ada pada Indosoft tadi. Jadi salah satunya seperti di sini ada classification, robot, dan assembly. Jadi nanti untuk alarm atau mungkin display-display atau mungkin untuk pemberitahuannya akan ada pada skadanya ini yang ditampilkan oleh PC atau Indosoft-nya. Oke, next. Sorry Pak Nabil, suaranya belum ada. Oke, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan kali ini kita akan memberikan sebuah target. Jadi setelah semuanya terkomunikasi antara PLC dan SCADA-nya, dan terakhir untuk pengerjaannya ini dan luaran luaran yang kita pakai dari PBL kali ini itu pelatihan PBL. Setelah setelah selesai pengerjaan eh, komunikasi dan programming di mesin, maka berlanjut dengan membuat pelatihan yang ada di luaran tersebut untuk sebuah eh,
penambahan dari luaran yang ada di PBL kali ini. Selanjutnya, selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk nextnya bagaimana? Yang yang pertama ini yang pastinya kita combine semua dari semua mesin sama SCADA. Setelah mesin mesinnya tercapai dan sudah terprogram semuanya, maka kita perlu combine semuanya. Setelah selesai kita combine, kita tes finalnya, tes final mesinnya dengan semua mesin tersebut. Nah, selesai semuanya ada terprogram dan sekadanya sudah terkomunikasi, maka kita perlu membuat planning untuk membuat training dari SCADA bersama tiga mesin tersebut. Jadi untuk next plan-nya saya harap untuk pengerjaan dari training SCADA-nya bisa terlaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih. Itu saja dari PBL kali kali ini. Untuk penjelasan kali ini dari semua pengerjaan kali ini kita kerjakan dengan sama-sama dan jelas dengan kekompakan kita masing kita bersama. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.